kalian yang selalu setia untuk support channel ini. Mimin sayang deh sama kalian semua. Sekarang waktunya kita melanjutkan serial drama Korea yang berjudul Rocket Boys. Dan sekarang kita sudah masuk di episode kedua. Buat kalian yang ketinggalan episode pertamanya, linknya Mimin taruh di deskripsi ya. Oke, sudah saatnya kita melebur ke ceritanya. Melanjutkan di episode kemarin, setelah para anggota tim mendapatkan jadwal pertandingan tersebut, terlihat pelatih Hyun dan pelatih Ra yang menyuruh mereka semua untuk mulai berlatih adu ketangkasan. Mereka juga dilarang masuk ke toilet sebelum dapat memasukkan kok ke dalam gelas. Saat itu, terlihat Soyeon yang baru keluar dari kamarnya, dan dia juga berniat akan pergi ke toilet. Tetapi saat itu, Haekang langsung menegurnya agar Seon melakukan hal yang sama seperti mereka. Dan dalam sekali pukulan, Seon dapat memasukkan kok tersebut. Hal itu membuat semua orang yang berada di sana menjadi terheran-heran. Bahkan, pelatih Hyun pun juga menjadi terheran-heran melihat keahlian Seon tersebut. Kemudian keesokan harinya, terlihat Haekang dan teman-temannya sedang terburu-buru mengejar bus. Dan hari itu adalah hari pertama mereka memulai sekolah di semester yang baru. Sesampainya mereka di dalam bus, terlihat Haekang yang langsung menduduki kursi bus tersebut, sedangkan ketiga temannya terlihat hanya berdiri di sebelahnya. Tak berselang lama, para penduduk desa yang berusia lanjut juga mulai memasuki bus tersebut. Dan dari sini, Haekang mulai mengetahui jika tujuan ketiga temannya berdiri itu untuk memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua. Lalu saat berada di kelas, terlihat Haekang yang sedang tertidur. Dan saat itu, seorang guru yang berada di sana langsung meminta Yundam yang duduk di depannya untuk membangunkannya. Karena hal tersebut, Haekang langsung menjadi pusat perhatian semua teman-temannya di kelas. Tetapi saat Haekang mulai dibangunkan, dia langsung mengatakan jika dirinya adalah seorang atlet. Haekang merasa jika seorang atlet akan mendapat keistimewaan di dalam kelas. Tetapi hal itu tentu saja dibantah oleh Pak Guru. Haekang pun menjadi merasa bersalah, dan dia juga langsung meminta maaf kepada Pak Guru tersebut. Di samping itu, ternyata tingkah laku Haekang mulai diperhatikan oleh seseorang yang menjadi ketua kelasnya. Karena hal itu, Haekang mulai menjadi kesal kepadanya. Saat jam istirahat, Haekang mulai menanyakan orang tersebut kepada Yundam dan Woo-chan. Dan diketahui jika ketua kelasnya tersebut bernama In-sol. Saat itu Yundam dan Woo-chan juga mengatakan jika In-sol adalah siswa yang berprestasi di sekolah tersebut. Ditambah lagi, ayahnya adalah seorang anggota dewan dan pamannya kini menjadi pengawas di sekolah tersebut. Kemudian malam harinya terlihat Wundam, Woo-chan dan Yongtae sedang berlatih mengayun raket di depan rumah. Mereka juga mengajak Haekang untuk ikut berlatih. Tetapi saat itu Haekang malah mengatakan jika dia mau berlatih saat akan ada pertandingan saja. Di samping itu, tujuannya mengikuti pertandingan badminton hanya untuk mendapatkan wifi. Karena ayahnya sudah berjanji akan memasang wifi jika Haekang memenangkan pertandingan badminton tersebut. Dan dia juga berniat akan membalas kekalahannya saat dirinya melawan si rambut kuning. Dan ketika Haekang menyebutkan nama Jae-sok, tiba-tiba saja mereka menghentikan latihannya dan berbalik pergi. Ternyata dulu Jae-sok adalah bagian dari tim mereka, tetapi Jae-sok pergi meninggalkan tim ke Seoul tanpa pamit. Hal itu tentu saja merupakan masalah yang sangat sensitif jika mereka mengingat kejadian tersebut. Keesokan paginya, terlihat pelatih Bae dan pelatih Hyun sedang menonton siaran pertandingan dan sedang mengatur laporan akomodasi untuk anak-anak selama pertandingan. Pelatih Bae terlihat tidak begitu yakin dengan kemampuan tim badmintonnya dan mengusulkan untuk memilih kamar yang biasa-biasa saja. Dia juga mengatakan jika mereka tidak akan menginap lama karena tim mereka pasti akan segera tereliminasi. Kemudian petugas Hyun segera membawa laporan itu untuk diberikan kepada kepala sekolah agar dapat disetujui. Saat itu kepala sekolah juga terlihat meremehkan kemampuan timnya. Namun pelatih Hyun berusaha untuk optimis dan akan mengembalikan kejayaan tim badminton di sekolah itu. Lalu kepala sekolah kembali mengatakan jika dulu tim badminton di sekolahnya dilatih oleh pelatih yang mempunyai julukan Serigala Putih. Kepala sekolah tersebut juga menceritakan kehebatan pelatih tersebut. Hal itu mulai membuat pelatih Hyun menjadi penasaran dan dia juga berniat akan mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Di sisi lain, terlihat tim badminton wanita sedang melakukan pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan. Tak berselang lama, pelatih Ra datang ke lapangan tersebut dan meminta semua anggota timnya untuk berkumpul. Saat itu, pelatih Ra mengumumkan jika pertandingan badminton akan segera kembali dimulai. Dan pelatih Ra juga mengatakan jika timnya harus menjadi juara satu.
Kemudian, pelatih Ra meminta mereka untuk kembali berlari mengelilingi lapangan secara berurutan dengan syarat jarak antar kepala dan ekor tidak boleh berjauhan. Saat itu, terlihat Soyeon sebagai kepala barisan, dan jarak antara teman-teman lainnya pun juga cukup jauh. Karena hal tersebut, pelatih Ra langsung menghentikannya dan dia juga memarahi mereka semua karena tidak kompak. Kemudian, pelatih Ra meminta kepada mereka untuk mengulanginya, dan dia pun langsung kembali pergi meninggalkan lapangan tersebut. Salah satu temannya pun mulai menjadi kesal karena Soyeon sangat egois dan tidak memikirkan teman satu timnya. Di samping itu, terlihat tim badminton laki-laki yang sangat santai saat berlatih. Dan tak berselang lama, pelatih B pun datang dan langsung memanggil mereka. Saat itu, pelatih B mulai memarahi mereka karena memakai sendal di dalam lapangan. Tetapi ketika Yundam datang dengan menggunakan sandal, pelatih B tidak memarahinya. Saat itu, Yundam mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari pelatih B. Karena hal itu, mereka menjadi iri dan kesal kepada Yundam. Sepulang mereka dari latihan, mereka melihat seseorang anak yang sedang dibully oleh siswa dari sekolah lain. Saat itu, Hekang langsung menanyakan kepada teman-temannya karena dia sangat tidak suka jika melihat seseorang anak yang dibully. Di sini, Yongtae langsung mengatakan jika mereka adalah geng pengganggu dari sekolah lain dan sering meminta-minta uang kepada anak-anak yang lemah. Hekang yang mendengar itu pun kemudian ingin menguji keberanian kedua anak tersebut. Dengan sengaja, Hekang langsung menabrak mereka. Seketika, mereka pun menjadi tidak terima dan mereka juga langsung mengancam Hekang. Tetapi saat itu, Hekang mulai memberanikan diri dengan kembali mengancam mereka dan mereka pun juga terlihat sangat ketakutan. Lalu mereka pun pergi meninggalkannya. Melihat keberanian Hekang tersebut, Yongtae dan Wuchan langsung memujinya. Kemudian di sisi lain, terlihat pelatih Hyun yang masih penasaran dengan sosok serigala putih. Lalu pelatih Hyun mencoba menanyakannya kepada Pak Hong. Mendengar nama serigala putih tersebut, Pak Hong langsung mulai menceritakan tentang kehebatannya dan terus memuji sosok serigala putih tersebut. Karena cerita itu, pelatih Hyun pun menjadi semakin penasaran. Bahkan saat berada di sekolah pun, pelatih Hyun kembali bertanya tentang sosok serigala putih tersebut kepada pelatih B. Mendengar pernyataan tersebut, pelatih B malah langsung mengalihkannya. Lalu pelatih Hyun kembali mengajaknya untuk menuju ke lapangan. Tujuan mereka ke lapangan adalah untuk mengajak murid-muridnya makan bersama. Sementara itu, di desa terlihat sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan menuju desa tersebut, dan ia bermaksud untuk bertemu dengan Pak Hong. Tiba-tiba saja, Nenek Hyung datang dan langsung memarahi kedua orang tersebut karena mobil mereka melindas tanaman kobis miliknya, dan Nenek Hyung juga meminta agar mereka segera memindahkan mobilnya. Tak berselang lama, Pak Hong pun datang, dan saat itu Pak Hong mencoba merayu Nenek Hyung agar tidak memarahi pasangan tersebut. Kemudian Pak Hong melihat penampilan Nenek Hyung yang sangat rapi, dan karena hal itu Pak Hong menjadi tahu jika Nenek Hyung akan pergi ke kota. Kemudian Pak Hong berniat akan mengantarkan Nenek Hyung menuju ke terminal bus. Di sisi lain, terlihat Yongtae yang sedang asik bermain game di warnet. Tiba-tiba saja, Yongtae didatangi oleh anak dari tim boxing, dan saat itu anak tersebut memaksa Yongtae agar mau mengikutinya. Ternyata Yongtae dibawa menemui kedua anak yang sebelumnya diancam oleh Hekang. Yongtae pun langsung dihajar oleh ketiga anak tersebut. Setelah kejadian itu, Yongtae pun kembali menemui teman-temannya. Semua teman-temannya menjadi khawatir dengan kondisi Yongtae yang babak belur itu. Hekang yang melihat hal itu pun menjadi tidak terima, dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung pergi mendatangi mereka untuk membalas dendam. Saat itu, Hekang mendatangi mereka di warnet dengan ditemani Wuchan dan Yongtae. Hekang sama sekali tidak merasa takut dengan mereka, dan dia juga berniat akan mengajak mereka berkelahi. Mereka semua pun langsung keluar dari warnet tersebut, dan saat itu terlihat mereka yang sudah bersiap akan berkelahi. Di sini, Hekang dengan sangat kesal langsung memaki-maki mereka, karena mereka hanya berani dengan orang yang lemah. Hekang pun menjadi hilang kesabaran, dan dia langsung menghajarnya. Setelah kejadian itu terlihat Hekang, Wuchan dan Yongtae pun menjadi babak belur di sekitar wajahnya. Di sisi lain, pelatih Hyun dan Pak Hong sedang makan di sebuah restoran, dan ternyata pemilik restoran tersebut mempunyai anak yang juga atlet badminton. Dan dia menceritakan jika anaknya mendapat juara karena dilatih oleh seorang pelatih yang mempunyai julukan Serigala Putih. Hal itu tentu saja membuat pelatih Hyun semakin penasaran dan mencoba menggali informasi dari pemilik restoran tersebut. Saat itu, pemilik restoran tersebut juga menunjukkan foto putranya bersama pelatih yang mempunyai julukan Serigala Putih.
Pelatih Hyun pun tak membuang-buang waktu dan segera mengamati foto tersebut. Di samping itu, terlihat Haekang, Woo Chan, dan Yongtae juga takut untuk pulang ke rumah. Mereka juga takut untuk bertemu dengan para pelatih, terutama pelatih Bae. Tetapi ternyata perkelahian itu tidak diketahui oleh pelatih Hyun. Dan saat itu dia juga segera mengabari istrinya. Tak lupa saat itu pelatih Hyun juga menanyakan tentang sosok serigala putih kepadanya. Saat itu pelatih Ra memberitahu jika orang itu adalah pelatih Bae. Kemudian setibanya pelatih Hyun di lapangan, dia langsung memarahi semua anggota timnya. Pelatih Bae juga terlihat berada di sana. Saat itu pelatih Hyun meminta pelatih Bae untuk pergi dan membiarkannya untuk mengurus semuanya. Tetapi pelatih Bae justru malah memberikan Yundam hukuman karena dia tidak ikut membantu teman satu timnya saat sedang mengalami masalah. Pelatih Bae memberikan hukuman untuk berlari 200 putaran, push up 1000 kali, dan mengayun raket 1000 kali. Semua itu harus Yundam selesaikan dalam waktu 3 jam. Dan jika tidak selesai, maka mereka batal mengikuti pertandingan. 3 jam pun berlalu. Terlihat Yundam dengan sangat kelelahan dan hampir pingsan. Kemudian pelatih Bae datang dan menanyakan sisa hukuman Yundam kepada Yongtae. Dengan meneteskan air mata, Yongtae mengatakan jika hukuman itu masih tersisa 500 ayunan dan 300 push up. Mendengar itu, pelatih Bae kemudian mengatakan jika mereka batal mengikuti pertandingan. Tetapi Yongtae dan pelatih Hyun berusaha untuk meyakinkan pelatih Bae agar mau memaafkan mereka dan tetap mengizinkan mereka untuk bertanding. Karena ini adalah kompetisi pertama di tingkat nasional. Lalu tiba-tiba saja Haekang dengan sangat berani mengatakan jika dia akan menggantikan kekurangan hukuman Yundam tersebut. Mendengar itu, ketiga temannya menjadi terkejut. Saat itu Haekang kembali mengingatkan jika mereka adalah satu tim. Kemudian mereka semua memutuskan untuk membantu rekan satu tim mereka untuk melakukan hukuman tersebut. Karena hal tersebut, pelatih B menjadi berubah pikiran dan membiarkan mereka untuk bertanding. Setibanya mereka di rumah, terlihat mereka kembali membuat permainan yang dimana jika salah satu dari mereka dapat mematikan saklar lampu dengan menggunakan pukulan kok, maka orang tersebut dapat memilih salah satu dari mereka untuk memasak makan malam. Dan tentu saja permainan itu sangat mudah bagi Soyeon. Karena Soyeon berhasil memenangkan permainan itu, dia langsung menunjuk Haekang untuk memasak kari. Tetapi ternyata masakan kari yang dibuat oleh Haekang sangat tidak enak dan membuat semua teman-temannya menjadi tidak mau memakannya. Saat itu salah satu temannya meminta kepada Haekang untuk membuang makanan tersebut. Tetapi karena Haekang merasa sayang jika makanan tersebut dibuang, dia mulai mempunyai ide untuk memberikan makanan tersebut kepada tetangga baru di sebelah rumah dan beberapa warga di sekitarnya. Singkat cerita, kini pertandingan akan segera dimulai. Terlihat pelatih B begitu dikenal dan disegani oleh para pelatih-pelatih muda. Hal itu membuktikan jika pelatih B mempunyai keahlian melatih yang luar biasa. Di gedung pertandingan itu terlihat sangat ramai dan banyak para pemain yang mulai melakukan persiapan untuk bertanding, dan di sana juga terlihat para pelatih yang mulai memberikan arahan kepada anak didiknya. Di samping itu, ternyata Soyeon mempunyai banyak penggemar, tetapi dia tidak terlalu menghiraukannya. Lalu tiba-tiba saja Soyeon mulai dihampiri oleh lawan mainnya yang bernama Lenara. Sebenarnya Soyeon sangat tidak menyukai kedatangannya tersebut, dan saat itu dia juga malah mengejeknya. Tak berselang lama, seorang wartawan pun datang menghampiri Soyeon dan berniat ingin mewawancarainya. Tetapi saat itu tiba-tiba saja pelatih Ra datang dan dia juga langsung memarahi wartawan tersebut karena pelatih Ra tidak ingin atletnya terganggu sebelum bertanding. Di sisi lain, terlihat Haekang mulai bertemu dengan para pemain saingannya, dan salah satunya adalah si rambut pirang yang sebelumnya pernah mengalahkannya di awal pertandingan. Saat itu Yongtae juga memberitahukan kepada Haekang beberapa pemain peringkat 5 besar teratas tingkat SMP nasional. Tetapi belum selesai Yongtae berbicara, tiba-tiba saja Haekang malah pergi meninggalkannya, dan dia juga langsung menghampiri si rambut pirang karena Haekang sudah tidak bisa menahan emosinya. Saat itu Haekang berniat akan memukulnya, tetapi untungnya Yundam dan Yongtae berhasil menahannya dan mereka juga langsung membawa Haekang pergi dari sana. Kemudian saat Yongtae berada di toilet, dia malah bertemu dengan mantan rekan satu timnya dulu yang bernama Jae-sok. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja temannya yang lain juga masuk ke dalam toilet tersebut. Saat itu Yundam terlihat sangat kesal sekali dengan Jae-sok.
Di saat yang sama, pelatih Hyun mulai mengatur jadwal bertanding. Dan di sini pelatih Hyun menempatkan Yundam di pertandingan terakhir. Sedangkan di pertandingan pertama akan diisi oleh Woo-chan dan di pertandingan yang kedua akan diisi oleh Hae-kang. Tujuan mereka mengatur posisi pertandingan itu agar Yundam dapat bertemu dengan Jae-sok. Tetapi prediksi mereka ternyata salah. Saat itu Jae-sok ditempatkan di urutan kedua yang dimana dia akan bertemu dengan Hae-kang. Dengan sangat percaya diri, Hae-kang berjanji kepada teman-temannya akan membalaskan dendam mereka dengan mengalahkan Jae-sok. Singkat cerita, pertandingan pun segera dimulai. Saat itu, pelatih B meminta Hae-kang untuk bersiap-siap dan melakukan pemanasan. Di sela-sela pemanasannya, Yongtae memberikan semangat kepada Hae-kang agar dia berhasil mengalahkannya. Dan semua teman-temannya pun juga mempertaruhkan harapannya itu kepada Hae-kang. Tapi di sini Hae-kang malah mengatakan jika dirinya bertanding hanya untuk mendapatkan wifi. Dan pertandingan pun dimulai. Di sini Hae-kang mulai menunjukkan skillnya. Pukulan smash yang keras dan tajam dari Hae-kang membuat para pemain lain dan penonton tertuju kepadanya. Di samping itu, pandangan Hae-kang mulai tertuju kepada pemain peringkat pertama yang berada di sebelah lapangannya. Di babak pertama, pertandingan tersebut terlihat Hae-kang mulai memimpin. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Makin seru ya. Sampai bertemu di episode berikutnya.